Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang telah begitu banyak memberikan rahmat nikmat kepada kita semua. Terutama yang sangat luar biasa adalah nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan untuk sama-sama dapat berkumpul mengadakan rapat masalah penanganan COVID di Kota Binjai, khususnya di Kota Binjai, dan juga nanti akan sama-sama kita membahas nanti selesai rapat ini dihasilkan kesepakatan tentang antisipasi pasien dan penularan pandemi COVID-19. Tak lupa juga kita sampaikan salawat, beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya kita semua adalah orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Binjai, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian yang saya hormati para pimpinan OPD, Bapak Asisten Inspektorat Kadishub, dan Kasatpol PP, BNPB, kemudian yang saya hormati Kepala BPJS Pak Thomas, terima kasih. Kemudian yang sama saya hormati dan yang saya banggakan para pimpinan rumah sakit yang ada di Kota Binjai, yang mohon maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu, terutama pimpinan rumah sakit pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa rapat ini penting kita laksanakan? Yang pertama, 2 hari yang lalu kami juga, intern kami, pemerintah kota, melakukan rapat jam 10 malam. Saya langsung di aula karena penyebaran COVID khususnya di Kota Binjai terus meningkat. Kemarin itu kalau saya tidak silap 44 orang yang meninggal, dan perlu juga saya informasikan kepada kita semua, penyebaran COVID di Binjai ini trennya terus meningkat. Ini bakal meningkat lagi menjelang Lebaran dan mudik dan sesudah Lebaran. Ada tanggal 6 sampai tanggal 17, ya, itu juga perlu bersama-sama kita antisipasi. Kemudian perlu juga saya sampaikan, saya informasikan bahwasanya rumah sakit yang ada di Medan yang menangani masalah penerimaan atau yang menerima pasien COVID itu sudah penuh. Sudah tak tertampung lagi pasien COVID yang rumah sakit yang direkomendasikan oleh pemerintah. Begitu juga halnya dengan di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat juga pasiennya, rumah sakitnya juga sudah penuh untuk pasien COVID. Nah, di Binjai ini kita mengantisipasi hal itu karena bludaknya pasien COVID itu. Kemarin malam itu ada pasien COVID yang dari Langkat, walaupun semua punya hak yang sama untuk dirawat oleh rumah sakit, masuk ke Binjai. Ada beberapa pasien yang COVID dari Kabupaten Langkat dirawat di Rumah Sakit Umum Binjai. Tidak tertutup kemungkinan kedepannya ini bakal terjadi lagi, ya, karena COVID ini
trennya makin hari makin meningkat. Nah, untuk itu hari ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan tentang tren peningkatan COVID yang ada di Kota Binjai. Kami bersama dengan pihak kepolisian dan pihak Kodim sudah melaksanakan antisipasi dan sosialisasi di kecamatan dengan melibatkan Kapolsek, Babinkantimas dan Ramil di kecamatan untuk terus mensosialisasikan untuk tidak mudik Lebaran tahun ini dan hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut masalah mudik Lebaran. Begitu juga dengan pihak kepolisian, Polres sudah melakukan pengetatan jalur-jalur yang dianggap rawan untuk mengantisipasi arus mudik, walaupun sebenarnya arus mudik ini susah kita mengantisipasinya atau melakukan pengetatan karena sudah tradisi mudik Lebaran itu merupakan satu kebanggaan bisa dapat berkumpul dengan sanak keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, perlu juga saya sampaikan ada di Binjai ini 3 rumah sakit yang direkomendasikan untuk menangani pasien COVID. Yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Dr. Julham. Ini informasi terakhir di lantai 4 itu khusus untuk pasien COVID. Di samping itu ada juga Rumah Sakit Bidadari dan Rumah Sakit Arta Medika. Itu juga yang menangani masalah pasien COVID. Nah, antisipasinya rumah sakit yang lain kalau hal yang terjelek terjadi, tapi ini kita tidak berharap, sama kita berharap dan berdoa agar supaya COVID ini cepat berakhir. Nah, pada hari ini saya sampaikan untuk rumah sakit yang di luar dari 3 rumah sakit yang saya sebutkan tadi untuk mengantisipasi pasien yang pasien COVID. Kalau Rumah Sakit Umum Julham, kemudian Rumah Sakit Umum Bidadari, kemudian Arta Medika tidak lagi dapat menampung pasien COVID. Nah, kami juga sudah membuat beberapa alternatif yang lain, tapi kami prioritaskan rumah sakit yang ada di Kota Binjai ini untuk ikut berpartisipasi, menangani pasien COVID. Itu inti daripada rapat kita pada pagi hari ini. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Thomas BPJS untuk nanti bisa mengklaim pasien yang terindikasi, yang pasien yang sudah dirawat di rumah sakit yang ada yang telah nanti kita sepakati untuk merawat pasien COVID-19. Nanti silakan aja kita berdiskusi, tapi saya sampaikan awal daripada rapat kita pada pagi hari ini, karena tingginya angka penyebaran COVID, kemudian pasiennya makin lama makin bertambah, kemudian mengantisipasi juga rumah sakit yang ada di Medan dan di Kabupaten Langkat sudah penuh untuk pasien COVID. Mungkin ini dulu sementara, nanti Kepala Dinas Kesehatan akan memaparkan tentang perkembangan COVID di Kota Binjai. Baik, saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana situasi COVID-19 di Kota Binjai pada saat ini per 5 Mei tahun 2021. Ini seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai struktur organisasi sudah jelas. Kemudian
lain-lain bidang lain itu semua ada bidang data dan bidang informasi, kemudian bidang komunikasi publik, kemudian bidang perubahan perilaku, kemudian bidang penanganan kesehatan, bidang penegakan hukum, dan bidang relawan. Kemudian ada bidang tim ahli. Ini semua yang ikut dalam penanganan COVID-19 di Kota Binjai, yang terlibat langsung penanganan COVID-19. Slide. Ini data per 5 Mei. Kita lihat sama-sama bahwa sekarang yang sembuh probable ini yang gejala cuma belum positif COVID, itu ada 24. Kemudian meninggal itu 19, termasuk kemarin yang tanggal 4 kemarin probable 1. Untuk data kasus konfirmasi positif yang dirawat sekarang di beberapa rumah sakit termasuk Binjai dan Medan adalah 96 orang. Ya. Kemudian yang meninggal kita sebanyak 57 orang dari mulai awal ada COVID di bulan Maret 2020, yaitu sebesar 8,1% dibanding dengan angka kematian secara nasional adalah 2,7%. Jadi dua-dua angka kesembuhan dan angka meninggal kita masih tinggi. Ini dasar kita untuk melihat bagaimana angka kita beranjak tinggi terus. Kemudian kemarin saya menugaskan anggota saya untuk menghitung bed occupation rate di Kota Binjai, yaitu 76,1%. Ya, idealnya adalah di bawah 50% standar secara nasional. Ini juga masih kita sudah mulai meningkat. Oleh karena ini maka kita berdiskusi bersama untuk memenuhi BOR ini agar pemerataannya lebih baik. Slide. Kita lihat bahwa dari awal adanya COVID-19 di Kota Binjai itu awalnya kita pernah sejarah kita yang kita sampai ditolak, sampai ada konferensi pers, kemudian sampai kita ke DPR membahas masalah ini, ada penolakan warga, diusir apabila kena COVID. Nah, kemudian trennya menaik semenjak adanya di bulan Ramadan dan Idul Fitri di bulan Mei. Kita lihat tuh naik terus ya, sampai di bulan September ternaik. Ini kenapa? Karena belum adanya pengobatan dan obat yang ampuh pada saat itu. Semua masuk pembelajaran di seluruh dunia. Kemudian pada September, yaitu sudah ada obatnya. Kemudian turun melandai sampai di November 2020. Ini karena beberapa teknologi kita sudah teratasi. Ya. Kemudian Desember awal itu mulai menanjak. Lagi puncaknya adalah Januari. Ini kenapa? Karena ada tahun baru dan Natal ya. Jadi pada saat ada tahun baru, Natal dan tahun baru itu naik menanjak lagi sampai Januari puncaknya. Puncak Januari, kemudian kita aman itu di bulan Februari. Februari kita aman nih, turun. Nah kemudian di Maret kita mulai lagi nih, sekarang ini di bulan Ramadan. Nah, dengan interaksi yang begitu padat, begitu ramai, tak terkendali, sehingga naik nih lagi sampai puncaknya di April kemarin. Ini masih Mei, naik sekarang. Nah, sekarang posisi kita di akhir April, itu Mei belum kita hitung. Nah, inilah saatnya kita harus melihat berapa kenaikan, berapa landainya. Medan dan Binjai, satu lagi saya lupa daerahnya, itu untuk tidak mengadakan sholat Idul Fitri. Namun dari surat edaran Kementerian Agama, kita boleh mengadakan sholat Idul Fitri dengan ketentuan. Saya pikir Bapak Kesra bisa untuk menjelaskan. Di mana sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif atau mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing, di mana masih adanya peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Kota Binjai. Nah, di sini sesuai dengan
bidang tugas saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama berarti masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Binjai ini dalam penerapan protokol kesehatan, sehingga kita perlu merencanakan kegiatan-kegiatan yang secara kontinu dapat terus dilaksanakan, karena sudah sampai dengan saat ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah terhenti yang dulu pernah dilaksanakan secara bersama-sama, namun saat ini sudah terhenti. Dan kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota, karena tidak mungkin beliau juga yang harus mengurusi untuk masalah kegiatan-kegiatan ini, makanya kemarin saya minta beliau menunjuk untuk Kalakar ya Pak. Nanti saya minta tolong pada Kepala BPBD, Pak, mohon izin nanti kita bisa koordinasi Bapak dengan Kabakop saya untuk terkait kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Di antaranya yang ini yang akan saya sarankan, yaitu kegiatan operasi justisi yang dilakukan secara bersama-sama. Ada beberapa saran. Yang pertama, adanya sinergisitas dalam hal penanganan dan pencegahan ini, sinergisitas dan kolaborasi antar semua pihak yang terkait masalah penanganan COVID, dari tingkat kelurahan, dari lingkungan kelurahan sampai kecamatan, dan akhirnya muaranya nanti langsung ke Satgas COVID-19 dalam hal informasi keadaan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan daerah masing-masing. Yang ini gunanya untuk mengetahui sampai sejauh mana kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan di kelurahan masing-masing yang ada di Kota Binjai. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya himbauan, sosialisasi ataupun larangan, dan kalau perlu ada hal-hal kita melakukan razia terhadap tempat-tempat umum seperti mal, pusat-pusat perbelanjaan, kafe, internet, warung-warung yang harus nanti pengunjungnya melaksanakan 3M. Dan dalam hal ini untuk menegakkan aturan tersebut atau himbauan tersebut, kita harus didukung payung hukum ya, seperti daripada surat edaran dari Pak Wali Kota. Ini mungkin kita butuhkan dalam hal untuk pencegahan dan penanganan. Dan selanjutnya untuk masalah penanganan di rumah sakit umum, ini perlu adanya APD yang maksimal agar pihak terdepan daripada penanganan COVID ini, yaitu perawat dan dokter yang ada, tidak dapat terjamin daripada penularan kepada yang mereka sedang melaksanakan dalam hal penanganan COVID. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Kami sendiri dalam keseharian tugas kami juga berusaha untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan prokes. Kalau yang kita bahas ini adalah hilirnya Pak, buat kami penting hulunya dulu. Kalau boleh saya meminjam istilah Pak Kadis Kesehatan, apalah gunanya tenaga medis yang maksimal, peralatan yang maksimal, kemudian program-program yang baik, kalau ternyata dari kita sendiri tidak komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Menjadi penting buat kami untuk menghimbau bahwa selain melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah terhadap rekan-rekan dari medis, dari rumah sakit, penting juga buat Bapak Ibu sekalian untuk membantu mensosialisasikan pentingnya penerapan prokes dalam tata kehidupan yang baru ini. Artinya Bapak Ibu sekalian di lingkungan masing-masing bisa membantu menyampaikan kepada warga, kepada masyarakat pentingnya
menerapkan prokes, karena Bapak Ibu sendiri yang memahami situasi rumah sakit atau situasi medis saat ini, kurangnya fasilitas dan lain sebagainya, sehingga menjadi penting bahwa harus benar-benar menerapkan pola hidup prokes. Seperti yang baik dari pihak kepolisian, dari pihak Pemda maupun kita juga, kita melakukan hal-hal untuk meminimalisir terjadinya penyebaran atau penularan COVID, terutama dalam rangka menghadapi masa-masa liburan ini. Nah, jujur saja itu tidak bisa 100% kita meyakinkan bahwa ini tidak mungkin ada kebocoran. Saya sudah banyak tahu disekat di sini, orang itu sudah membuat rute pelolosan ke sini. Yang penting bisa pulang. Artinya orang-orang dari luar sana itu masih ada yang memungkinkan untuk datang ke Binjai ataupun ke Langkat. Saya yakin masih ada. Nah sekarang kalau itu terjadi, kalau mereka membawa bibit penyakit, terjadi penularan, terjadi peningkatan, berarti tugas berikutnya ada di Anda sekalian yang ada di sebelah kiri saya. Saya mohon kontribusi menggunakan hati, kontribusi menggunakan logika Tuhan. Perhitungan Tuhan, 1 dikurangi 1 itu tidak jadi 0 kalau menggunakan perhitungan Tuhan. Tapi kalau menggunakan perhitungan matematika, 2 dikurangi 1 jadi 1 selalu akan rugi. Nah, gunakan hati nurani. Itu saja kalau dari saya. Bapak Ibu, kenapa ini kita buat rapat? Karena memang situasinya sangat urgen sekali, mengantisipasi penyebaran COVID sudah atau sebelum Idul Fitri 1442 Hijriah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, tadi semua sudah ada masukan, saran ataupun tindakan-tindakan yang diambil baik oleh pihak kepolisian, kemudian oleh pihak TNI, Kejaksaan, dan dari DPRD tadi berupa saran-saran. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Yang pertama, saya mohon kepada semua rumah sakit swasta, kalau rumah sakit Julham memang sudah dipersiapkan untuk itu, tapi tolong sampaikan kepada pimpinan rumah sakit swasta kalau yang hari ini diwakilkan untuk himbauan atau permohonan dari Wali Kota Binjai untuk menyiapkan minimal 10 bed setiap rumah sakit, ya, kecuali mungkin rumah sakit yang masih kecil, rumah sakit Raskita, ya, kalau rumah sakit yang di Kebun Lada, Tandap, Ratu Mas, ya, itu mungkin ya. Tapi kalau rumah sakit yang lain, saya tahu persis kondisi rumah sakit yang bersangkutan. Saya rasa itu bisa untuk menampung atau mempersiapkan 10 bed, ya, untuk pasien COVID. Jadi kalau ada 10 ditambah di rumah sakit Julham, kita sudah bisa mempersiapkan hampir 10 kali 10 rumah sakit, 110 rumah sakit. Dan saya juga berharap semua kabupaten kota, provinsi, terutama yang tetangga kita, Langkat dan Medan dari Serdang, juga mempersiapkan hal yang sama dengan kita, Kota Binjai. Kenapa? Jangan aja kita mempersiapkan rumah sakit atau untuk korban COVID, tapi mereka tidak, akhirnya mereka nanti kabupaten kota yang saya sampaikan tadi, semua pasien COVID-nya larinya ke Binjai. Walaupun itu haknya sama semua, tapi kita lebih memprioritaskan dulu masyarakat Kota Binjai. Itu yang perlu saya garis bawahi, ya. Sekali lagi memang saya berharap tadi, ya, itu. Kemudian yang kedua, ada tadi masukan dari yang mewakili Rumah Sakit Bidadari untuk membuat grup WA, ya, semua rumah sakit yang ada di Binjai menyangkut masalah penanganan dan pasien COVID yang diterima. Jadi saling berkoordinasi, ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim kepada kita semua. Ini bicara masalah hati nurani. Jangan pernah ada mencari keuntungan, karena ini adalah wabah yang mendunia yang memang dituntut kita
kita semua untuk berpartisipasi yang sangat tinggi sekali untuk penanganan masalah pandemi